Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Khairida dan teman saya yang bernama Dara Zahira. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Qisas dan Diyat. Yang pertama, pengertian qisas. Qisas berasal dari kata qasasa yang artinya memotong atau berasal dari kata iqtasan yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syarak, qisas ialah hukuman balasan seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah, dan pelukaan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat untuk membunuh korban. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan karena kesalahan atau kekeliruan tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Yang keempat, pelukaan. Pelukaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Yang ketiga, unsur-unsur pembunuhan dan pelukaan. Yang pertama, unsur-unsur pembunuhan sengaja. Korban yang dibunuh adalah manusia hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku. Pelaku tersebut menghendaki adanya kematian. Yang kedua, unsur-unsur pembunuhan semi sengaja. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Yang ketiga, unsur-unsur pembunuhan tersalah. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan. Adanya sebab akibat kekeliruan dalam kematian. Yang keempat, unsur-unsur pelukaan. Adanya unsur syarak. Maksudnya, adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan. Adanya unsur niat. Maksudnya, adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh. Yang keempat, alat yang digunakan dalam pembunuhan dan pelukaan. Yang pertama, alat yang pada umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, dan lainnya. Yang kedua, alat yang kadang-kadang dipakai untuk membunuh sehingga tidak jarang menimbulkan kematian, seperti tongkat dan cambuk. Yang ketiga, alat yang pada tabiatnya jarang mengakibatkan kematian, seperti memakai tangan kosong. Maka dari itu, untuk membuktikan pembunuhan dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, penggunaan alat, dan yang kedua, bukti lainnya seperti pengakuan, persaksian, qarinah, dan tanda-tanda yang lain. Yang kelima, pembuktian dalam pembunuhan dan pelukaan. 1. Dengan adanya pengakuan, sebab pengakuan menurut pendapat para ahli fikih adalah merupakan bukti yang paling konkret. Yang kedua, ditetapkan atau dibenarkan dengan adanya dua sanksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, yamin atau sumpah. Yang keempat, qasomah, yaitu sumpah yang dihadapkan kepada para wali dari tertuduh dengan cara menyumpah kepada 50 orang yang dipandang saleh dari penduduk desa di mana tertuduh bertempat tinggal. Yang kelima, keyakinan hakim. Yang keenam, diat dan macam-macamnya. Yang pertama, pengertian diat. Diat menurut bahasa berarti denda, tebusan atau ganti rugi.
Sedangkan diat menurut istilah syara adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya sebagai ganti hukum qisas yang telah dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, macam-macam diat. Macam-macam diat ada 3. Yang pertama yaitu diat mukhallajah atau denda berat. Denda dengan cara membayar 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor hiqqah atau unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor zadzah, unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor khilfah, unta betina yang sedang hamil. Yang kedua, diat mukhaffafah atau denda ringan. Denda yang sifatnya ringan, yaitu membayar denda yang berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hiqqah, 20 ekor zadzah, 20 ekor bintalabun atau unta betina usia lebih dari 2 tahun, 20 ekor ibnu labun atau unta jantan usia lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor binta muhad atau unta betina usia 2 tahun. Yang ketiga, diat anggota badan atau selain pembunuhan, pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat atau melukai anggota badan dikenakan diat sebagai berikut. Yang pertama, diat 100 ekor unta bagi anggota badan yang berpasangan. Diat 50 ekor unta yaitu bagi anggota badan yang berpasangan jika salah satunya terpotong. Yang ketiga, diat 33 ekor unta yaitu bagi luka kepala sampai otak, luka badan sampai perut. Yang keempat, diat 15 ekor unta jika melukai Yang keempat, diat 15 ekor unta jika melukai kulit di atas tulang. Yang kelima, diat 10 ekor unta jika melukai sampai jari tangan atau jari kaki sampai putus. Dan yang keenam, diat 5 ekor unta jika meruntuhkan 1 gigi. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.